Ini kumpul dua, jadi dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita melanjutkan IPA ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran IPA karena kemarin sudah belajar mengenai yang namanya fungi atau jamur. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya kingdom plantae ya, kingdom plantae atau kingdom pada tumbuhan. Oke. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar dulu tentang apa itu kingdom plantae, dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian klasifikasinya, kemudian jenis-jenisnya serta contoh-contohnya. Nah, kita mulai dari yang namanya pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan kingdom plantae? Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kingdom plantae? Jadi di sini kingdom plantae adalah kingdom yang mewakili dari kerajaan tumbuhan. Tumbuhan itu punya kingdom atau kerajaan. Semua atau segala sesuatu yang masuk ke dalam tumbuhan, maka dia akan masuk ke dalam yang namanya kingdom plantae. Nah, ini ada contoh-contoh bunga, plantae maksud saya. Plantae itu tanaman bisa ada yang berbunga, ada yang tidak, gitu ya. Ini contohnya adalah seperti ini ya, tanaman kecil-kecil rumpun-rumpun ini kamboja kuning, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri kingdom plantae ya, ciri-ciri pada kingdom plantae. Di sini yang pertama, pada dinding sel tersusun oleh selulosa. Dinding selnya terdapat pada sel selulosa. Jadi ada lapisan tipis seperti lapisan lilin yang paling luar dari sel tumbuhan. Kemudian mempunyai klorofil. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara kingdom-kingdom lain dengan tumbuhan, karena tumbuhan itu mempunyai klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kemudian selanjutnya yaitu karena dia punya klorofil, maka dapat melakukan atau membuat makanannya sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, karena tanaman itu punya klorofil, maka dia itu nanti akan dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dia itu termasuk ke dalam kingdom plantae. Kemudian eukariotik ya, mempunyai membran sel. Prokaryotik, kalau prokaryotik kemarin itu adalah tidak mempunyai membran sel, sedangkan kalau eukariotik berarti mempunyai membran sel. Kemudian selanjutnya adalah bersifat multiseluler. Bersifat multiseluler itu artinya terdiri lebih dari satu sel. Multi itu banyak, sel itu seluler atau sel itu berarti sel-sel, berarti mempunyai banyak sel. Kemudian selanjutnya adalah dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Jadi dia itu dapat menyimpan cadangan makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Contohnya singkong. Singkong itu cadangan makanannya di singkongnya, di akarnya itu ya. Kemudian contohnya lagi adalah cadangan makanannya itu misalkan tebu, dan itu ada di tubuhnya. Kemudian tadi seperti kentang itu ada di akarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Artiannya nanti dia tumbuh, nanti mempunyai keturunan, membesar, kemudian nanti akan mati, kemudian tumbuh lagi dan seterusnya. Kemudian klasifikasi dari kingdom plantae. Nah,
BK akan menjelaskan di sini. Akan BK berikan di PowerPoint ya anak-anak ya. Nah, klasifikasi kingdom plante sebentar. Nah, ini klasifikasi kingdom plante atau tumbuhan. Yang pertama nanti kita akan membahas yang namanya tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, ini kemudian yang kedua kita akan membahas yang namanya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan membahas yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, jadi nanti di bukumu sudah ada kalau ternyata klasifikasi kingdom plante atau tumbuhan itu dibagi jadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah tumbuhan lumut atau bryophyta, kemudian yang kedua tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Ya anak-anak ya, ada 3 klasifikasi dari kingdom plante. Jadi tumbuhan itu dibagi jadi 3 lagi, 3 yang mempunyai ciri yang berbeda. Nah itu kemudian setelah ini kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah yang pertama akan kita bahas adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, kemudian tumbuhan lumut atau bryophyta ini sendiri nanti akan dibagi jadi beberapa lagi. Kita lihat di sini ya. Kita lihat dari awal yaitu Nah, tumbuhan lumut yaitu kumpulan tumbuhan kecil Nah, tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan yang kecil ya, yang hidup di darat dan biasanya tapi tumbuhnya itu di tempat yang lembab. Lembab itu artinya mengandung air, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Maksudnya tidak mempunyai akar dan daun batang sejati itu adalah maksudnya kamu tidak bisa membedakan mana akarnya, mana daunnya, mana batangnya. Bentuknya hanya telonjor seperti itu saja. Nah itu namanya kamu belum bisa membedakan adanya akar, batang, dan daun sejati. Itu kemudian tidak mempunyai pembuluh pengangkut. Jadi tidak punya xilem sama floem. Pembuluh pengangkut ada 2 ya. Xilem mengangkut air dari akar sampai ke daun, floem mengalirkan semua atau seluruh hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.
Jadi dia belum punya xilem sama floem. Kemudian merupakan sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan yang bertalus atau talofita dengan tumbuhan yang berkormus atau kormofita, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Artinya dia akan bisa memberikan keturunan, atau dia itu bisa tumbuh dan berkembang secara berputar atau punya daur hidup. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Kita lihat ciri-ciri tumbuhan lumut. Kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang pertama adalah ini. Ya, sebentar. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut, sebentar gue kecilkan aja. Nah, yang ini ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang pertama, talofita, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, daun. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Eka, kalau lumut tidak bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya. Kemudian yang kedua, kormofita, yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara batang, daun, dan daun dan batang akarnya. Kemudian yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan antara peralihan itu, antara talofita sama kormofita, karena ada beberapa yang bisa dibedakan, ada beberapa yang tidak. Tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada beberapa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran-lembaran, seperti lumut hati. Lumut hati itu lumut yang hidup di daerah lembab, bentuknya seperti hati. Nah, gitu, lembaran-lembaran gitu. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur mirip dengan akar, mirip ada batangnya, mirip dengan daunnya. Nah, itu makanya tumbuhan lumut itu dikatakan bahwa dia itu adalah tumbuhan peralihan antara talofita dan kormofita. Kalau talofita itu belum bisa membedakan akar, batang, dan daun. Kalau kormofita itu sudah bisa dibedakan. Selanjutnya, ciri yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Artinya, tumbuhan yang pertama kali tumbuh di muka bumi itu dipercayai adalah lumut. Nanti lumut itu lama-kelamaan akan berevolusi, nanti akan tumbuh tumbuhan yang besar-besar. Yang pertama itu adalah tumbuhan lumut. Makanya dia disebut sebagai tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis. Kemudian yang kelima adalah tumbuhan ini ukurannya makroskopis atau bisa dilihat dengan mata sebenarnya antara 1 sampai 2 cm. Ada juga yang bisa mencapai 40 cm, tergantung kondisi lingkungan itu, apakah dia subur atau tidak. Kemudian yang terakhir dari ciri lumut adalah tumbuhan ini ada yang tubuhnya itu berbentuk mempunyai 2 bentuk generasi, yaitu bisa gametofit dan sporofit. Gametofit itu berarti dia pergiliran keturunannya mengalami melakukan atau harus melakukan perkawinan, sedangkan sporofit dia hanya menggunakan spora untuk membentuk individu baru. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari tumbuhan lumut. Nah, yang pertama adalah lumut hati. Nah, yang pertama kita punya tumbuhan lumut tadi dibagi jadi beberapa. Mana ya? Ini yang pertama yaitu Hepatocopsida.
Hepaticopsida atau lumut hati. Lumutnya berbentuk hati ya. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia. Kemudian lumut ini merupakan lumut berumah dua atau dioecious. Kemudian pada reproduksi aseksual atau tidak tanpa melakukan perkawinan dengan cara fragmentasi dalam bentuk gemakup atau kuncup dan spora. Kemudian gemakup yaitu struktur khas yang terdapat pada suatu gametofit yang berupa mangkok yang mengandung kumpulan lumut-lumut kecil. Jadi di dalam tumbuhan lumut itu punya mangkok seperti mangkok gitu. Nah di dalam mangkok itu sudah ada gametofitnya atau bakal dari lumut-lumut yang akan tumbuh. Kemudian gema bisa lepas dan tersebar oleh air yang kemudian akan tumbuh menjadi lumut baru. Kemudian dalam reproduksi seksualnya terjadi fertilisasi antara sperma dan ovum. Ini kalau dua buah atau dua tumbuhan lumut hati saling bertemu, nanti dia akan bereproduksi. Jenis lumut ini berbentuk zigot. Nah yang atas ini ya. Kemudian contohnya apa Bu? Contoh dari lumut hati. Contoh lumut hati adalah Mersantia polymorpha. Nah kalian bisa lihat ini contohnya di sini. Lumut hati. Nah Beka carikan di sini ya gambarnya. Nah, ini kamu sering jumpai anak-anak lumut hati di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebentar. Nah, ini sebentar belum keluar. Sebentar ya. Nah, lumut hati itu seperti ini. Kalau di rumah kamu biasanya sering menjumpai kalau daerahnya lembab. Kalau rumahnya masih ada batu bata di emper-emper, nah itu kadang sering ini tumbuh. Nah itu namanya lumut hati. Ini contohnya lumut hati ya. Kalau sudah kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu lumut tanduk. Nah, lumut tanduk. Yang kedua ini kita akan membahas lumut tanduk. Yang pertama tadi lumut hati ya, lumut hati. Kemudian yang kedua kita akan membahas yang namanya lumut tanduk. Anthocerotopsida. Nah, itu namanya Anthocerotopsida atau lumut bertanduk. Lumut tanduk disebut juga dengan Anthocerotopsida. Kemudian yang kedua adalah pada gametofitnya mirip dengan lumut hati, sedangkan perbedaannya terletak pada sporofitnya atau bentuk sporanya. Sporofit lumut tidak memiliki kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Sedangkan kalau hati tadi kan seperti itu, kalau lumut hati bentuknya. Kita akan melihat dari jenis-jenis dari lumut tanduk. Jadi ini jenis dari lumut tanduk ya. Nah, kita akan belajar melihat secara langsung mana sih yang merupakan contoh dari lumut tanduk. Nah, ini kalau kamu ada di dalam kehidupan sehari-hari, ini ada lumut. Lumut ini hidupnya di bebatuan. Hidup di bebatuan daerah yang lembab, nanti akan keluar seperti ujung-ujungnya. Ujung-ujung ini contohnya nanti namanya tanduk, makanya dia dinamakan sebagai lumut tanduk gitu ya. Ini lumut tapi punya tanduk atau punya seperti rumput-rumput atasnya, maka dia dinamakan sebagai lumut tanduk ya. Setelah kita belajar tentang lumut tanduk, kita belajar yang ketiga yaitu lumut daun. Nah, ini lumut daun yang ketiga. Tadi yang kedua lumut tanduk ya. Sekarang kita belajar yang ketiga yaitu lumut daun.
Nah, lumut daun atau Bryopsida merupakan lumut sejati karena yang bentuk tumbuhnya mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai akar atau rhizoid, batang, dan daun. Jadi lumut daun inilah yang sudah menyerupai tumbuhan. Kalau tadi lumut hati, kemudian kita punya lumut tanduk, itu belum bisa dibedakan antara akar, daun, dan batangnya. Tetapi ketika kita sudah berbicara tentang Bryopsida atau lumut daun, maka ternyata tumbuhan lumut daun ini atau Bryopsida sudah bisa dibedakan. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Nah, contohnya yang mana, Bu? Contohnya adalah Polytrichum dan Sphagnum. Nah, untuk mengambil contoh kita lihat di slide ini. Sebentar. Lumut daun. Nah, Bu Eka akan memperlihatkan bentuk dari lumut daun. Nah, ini lumut daun. Kamu biasanya sudah sering melihat ini. Kalau yang ini itu biasanya di atas batu atau bata, biasanya kamu keroi gitu kan kelihatan. Oh, yang paling bawah ini berupa akarnya, nanti atasnya seperti ada daunnya, nanti daunnya itu menempel pada helai-helai itu seperti batangnya, biasanya kan gitu. Nah, ini juga contoh lumut daun ini. Nah, ini lumut daun, kamu bisa membedakan, oh ini batangnya, ini akarnya, ini daunnya, ini lumut daun. Nah, perhatikan ini seperti ada tempel-tempelnya ini. Nah, tempel-tempel atasnya itu adalah kotak sporanya. Nanti kalau kotak spora itu jatuh di tempat yang lembab, dia akan tumbuh kembali menjadi lumut. Nah, itu adalah lumut daun. Apa saja ya manfaat dari lumut daun? Lumut daun. Apa saja ya manfaat dari tumbuhan lumut? Nah, kita akan membahas ini yaitu ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas tentang manfaat tumbuhan lumut. Nah, apa saja ya Bu manfaatnya? Nah, kita lihat manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta. Beberapa spesies Sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Jadi untuk para peneliti itu sudah meneliti bahwa tumbuhan lumut bisa dimanfaatkan sebagai obat kulit dan mata. Kemudian pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Ketika hutan itu gundul, maka ketika terjadi hujan, tanah akan lebih cepat tergerus oleh air. Sedangkan ketika tumbuhan lumut itu sudah tumbuh di atas tanahnya, otomatis dia mencengkeram dari tanah tersebut. Nanti kalau terjadi hujan, maka dia itu bisa mengurangi erosi. Nah, itu salah satu manfaat dari tumbuhan lumut. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. Contoh kondisi sekarang ini sedang viral yang namanya tumbuhan. Lah, anak-anak itu juga bisa membuat tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan lumut itu dibuat di pojok taman. Oh, lumut itu nanti dibuat bentuk seperti ini di pojok, jadi berwarna hijau. Taman-taman kamu pojok-pojoknya jadi berwarna hijau, nanti dibentuk jadi bentuk apa, nanti sampingnya dikasih tanaman apa lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manfaat tumbuhan lumut, bisa untuk ornamen tata ruang. Kemudian yang keempat adalah Marsantianya sebagai obat penyakit hati. Ada salah satu jenis dari tumbuhan lumut yang bisa untuk menyembuhkan penyakit hati. Bukan iri dan dengki loh ya penyakit hatinya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ini. Nah, saya ulangi lagi ke sini ya. Kingdom plante atau tumbuhan itu tadi ada lumut, paku, dan berbiji. Lumut tadi sudah ya kita bahas. Lumut tadi kita bahas sudah dibagi menjadi 3. Yang pertama lumut hati ya. Setelah lumut hati ada lumut tanduk. Setelah itu ada lumut daun. Nah,
setelah kita membahas tentang yang namanya tumbuhan lumut, maka kita akan belajar tentang yang namanya tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ya, benar. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Oke. Nah, yang kedua dari klasifikasi tumbuhan adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ya, Pteridophyta yaitu tumbuhan yang sudah punya akar, batang, dan daun sejati yang berkembang biak dengan spora. Spora itu seperti biji kecil-kecil banget. Nanti kalau jatuh di daerah tempat yang lembab, maka dia bisa tumbuh dengan spora yang berupa Cormophyta spora dan mempunyai pembuluh yaitu xilem dan floem, juga mempunyai klorofil. Akarnya serabut dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Kalau tadi tumbuhan lumut ya anak-anak, tumbuhan lumut itu belum sepenuhnya bisa dibedakan akar batang daunnya, dan dia tidak punya pembuluh xilem dan floem. Lah, untuk tumbuhan paku dia sudah bisa dibedakan dan dia juga punya pembuluh floem dan xilem. Tuh, selanjutnya benar. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya ciri-ciri dari tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku di sini Bu Eka akan jelaskan. Nah, ciri tumbuhan paku pada akar, batang, dan daun sudah bisa dibedakan. Ya, yang pertama itu spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bawah daunnya. Spora itu ada di sporofil di bawah daun. Nanti spora atau kotak sporana, kotak biji-biji itu ada di bawah daunnya. Kemudian daun mudanya tumbuh menggulung. Nanti kita bisa melihat contoh-contohnya. Jadi nanti kita bisa mensinkronkan tumbuhannya itu apa ya. Kemudian yang pertama kita bahas adalah paku purba. Tumbuhan paku purba. Nah, paku purba jenis yang pertama, yaitu jenis tumbuhan paku ini spesiesnya hampir punah, hanya sekitar 10-13 jenis saja. Makanya dinamakan paku-pakuan purba, zaman purba itu ya. Kemudian jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora. Hanya satu jenis spora atau homospora. Kalau tumbuhan paku yang lain itu dua spora, spora jantan dan spora betina. Tapi kalau pada paku purba hanya menghasilkan satu spora. Kemudian yang ketiga adalah pada gametofitnya tidak mempunyai klorofil, maka nutrisinya diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Contohnya adalah Rhinia dan Silotum. Nanti kita bisa melihat contoh dari paku purba. Nah, bagaimana bentuknya Bu atau gambarnya paku purba? Kita lihat di sini. Paku purba. Nah, ini paku purba. Anak-anak pasti biasa sering seperti ini melihat. Nah, ini sering sekali tumbuhan paku-pakuan sering sekali ada di lingkungan kita anak-anak. Nah, ini tumbuhan paku-pakuan ini juga sama seperti duri-duri saja ya. Ini paku-pakuan kayak gini. Nah, ini juga paku purba. Nah, untuk daun awalnya ketika dia tumbuh kuncup daun itu menggulung. Bentuknya masih gulungan. Nanti Bu Eka lihatkan di yang menggulung sebentar, belum ada contohnya ini. Nah,
Nah ini, jadi di dalamnya ketika baru mulai bertunas, daunnya itu menggulung seperti ini. Nanti setelah menggulung lama-kelamaan dia ini jeleber seperti yang tumbuhan-tumbuhan lainnya. Ya, itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Kemudian selanjutnya, ini paku purbanya yang ini ya, Cah. Paku purba ini. Nah, ini contoh paku purba. Jarang memang kita temui kalau paku purba. Kalau yang ini tadi kan paku-pakuan biasa. Ini paku purba. Kemudian setelah kita belajar tentang paku purba, kita bahas yang kedua yaitu paku kawat. Nah, paku-pakuan kawat. Nah, di sini nah, paku kawat atau Lycopsida, jumlah spesiesnya banyak sekali, ada 1000-an lebih. Jadi ada 1000-an lebih merupakan spesies dari paku kawat. Yang kedua bisa menghasilkan 2 jenis spora atau heterospora. Ada spora jantan dan ada spora betina. Kalau tadi pada saat pada paku-pakuan purba itu kan tidak bisa menghasilkan 2 jenis spora, hanya 1 jenis spora. Kemudian selanjutnya adalah pada sporangium terdapat strobilus yang berbentuk kerucut. Strobilusnya berbentuk kerucut. Sudah? Nah, sebentar ya. Kemudian di sini pada gametofitnya tidak berklorofil juga. Gametofit ada yang uniseksual dan biseksual. Contohnya adalah Selaginella dan Lycopodium. Nah, ini contohnya BK. Kita akan melihat gambarnya ya untuk tumbuhan paku-pakuan ini. Nah, BK tulis di sini. Nah, contohnya, nah ini paku-pakuannya ini pasti kalian sering banget melihat anak-anak ya. Ini tumbuhan paku-pakuan jenis ini. Oke, ya bisa dilihat ya semuanya. Ini paku-pakuan jenis yang kedua. Kalau tadi paku purba, sekarang kita sudah membahas tentang yang ini paku kawat. Bentuknya seperti kawat ya. Ini bentuknya seperti kawat. Seperti kawat-kawat gitu aja. Kemudian kita lihat siapa saja yang hadir. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan di tumbuhan paku yang ketiga. Paku purba tadi kan yang pertama, yang kedua yaitu paku kawat. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu sebentar. Yaitu tumbuhan paku ekor kuda. Untuk tumbuhan paku ekor kuda ini jumlahnya hanya sedikit, ya lebih kurang sekitar 15 spesies saja. Sekitar 15 spesies. Nah, mereka tulis ini. Nah, paku ekor kuda atau Sphenopsida, jumlah spesiesnya lebih kurang hanya sekitar 15 spesies saja. Kemudian habitatnya hanya pada tumbuhan daerah yang lembab. Artinya tumbuhan paku-pakuan itu bisa hidup kalau daerahnya hanya lembab. Coba kalau daerahnya panas, maka dia tidak akan mungkin hidup. Kamu sering menemui tumbuhan paku-pakuan biasanya di tembok-tembok yang basah. Nanti tiba-tiba akan tumbuh-tumbuhan
Lah tumbuhan yang tumbuh di basah-basah, tempat yang basah itu biasanya lumut dan jenis paku-pakuan. Salah satunya adalah paku ekor kuda. Kemudian yang ketiga, jenisnya disebut dengan paku ekor kuda karena batangnya seperti ekor kuda. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian sporangiumnya berbentuk strobilus. Jadi strobilus itu akan memuat dari spora. Tidak susuk. Udah ya udah susuk. Ini spora. Kurang. Loh, strobilusnya itu nanti akan tumbuh kalau dia itu kena angin nanti jatuh di daerah tempat yang lembab, maka strobilus yang sudah mempunyai spora-spora itu jatuh nanti akan tumbuh. Kemudian pada gametofitnya mempunyai klorofil. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya adalah paku ekor kuda yaitu Equisetum gomprono. Equisetum. Kita lihat gambarnya ya anak-anak. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini gambarnya paku ekor kuda. Biasanya anak-anak sering sekali ini, apalagi musim tanaman, ini sering banget dijumpai di sekitar kita. Memang harganya agak mahal. Biasanya itu dikumpulkan jadi satu seperti ini, seperti bambu. Tapi bukan bambu, ini paku-pakuan, tumbuhan paku-pakuan, namanya paku ekor kuda. Kemudian setelah kita membahas paku ekor kuda, yang terakhir adalah paku sejati atau paku-pakuan yang sejati. Nah, untuk paku-pakuan yang sejati ini jenisnya itu paling banyak sendiri, ada 12.000 spesies dan mempunyai akar, batang, dan daun sejati yang bisa dilihat oleh mata kita. Jadi kalau kamu mau melihat paku-pakuan yang biasa, itu namanya paku-pakuan sejati atau tumbuhan paku sejati atau Pteriopsida itu namanya. Kemudian pada daun mudanya tumbuhnya menggulung. Nah, ini biasa tadi. Semanggi contohnya atau suplir. Nah, contohnya adalah semanggi atau suplir. Nah, kita lihat, biasanya anak-anak udah sering lihat ini kalau semanggi dan suplir. Nah ini ya semanggi, biasanya sering dibuat untuk pecel. Nah, pecel semanggi. Nah, ini sering banget. Nah, ini loh tumbuhan yang sering ada di sawah, di rawa. Itu sering banget kita lihat semanggi ya. Semanggi kan kayak gini. Mesti sering lihat daunnya 3, bentuknya seperti hati gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari semanggi. Kemudian setelah kita belajar ini suplir Bu, contoh Bu. Oke, kita lihat suplir. Nah, kalau semanggi tadi sudah ya, kita belajar suplir. Nah, ini suplir. Ini juga sering suplir kamu bisa melihat di tembok-tembok yang tumbuh ini tadi suplir. Paling banyak yang ini loh suplir beneran itu. Nah, yang ini kayak paku-pakuan kawat kaku. Nah, gitu. Nah, itu adalah dari jenis-jenis tumbuhan berpaku-pakuan. Apa saja manfaatnya, Bu? Manfaatnya Bu Eka tulis di sini. Nah, ini adalah manfaat dari tumbuhan paku-pakuan. Itu ya, tumbuhan paku-pakuan bisa dijadikan tanaman hias, itu pasti. Oke. Sebentar. Nah, bisa dijadikan tanaman hias, bisa juga untuk sayur mayur kayak tadi semanggi, bisa sebagai pupuk hijau dari tanaman padi, nanti diolah dibusukkan sebagai pupuk. Kemudian Selaginella plana juga bisa sebagai obat luka. Nah, gitu. Ini adalah contoh-contoh dari manfaat tumbuhan paku. Tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan berbiji ini sendiri nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, karena tumbuhan berbiji itu nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada biji terbuka dan biji
tertutup. Nah, ada dikotil dan ada monokotil. Jadi kita akan mengulangi lagi. Hari ini kita bahas apa ya? Hari ini kita akan membahas yang namanya kingdom plantae atau tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri apa saja? 1. Lumut, 2. Paku-pakuan, dan yang ketiga adalah tumbuhan yang berbiji. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut itu belum bisa dibedakan antara batang, daun, dan akarnya, dan belum mempunyai xilem serta floem. Kemudian ciri-cirinya sudah, tumbuhan lumut ini ciri-cirinya. Setelah kita belajar tumbuhan lumut, kita belajar yang namanya tumbuhan paku-pakuan. Paku-pakuan dibagi jadi 4 ya. Kalau paku-pakuan itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, dan juga sudah punya xilem dan floem. Kemudian tumbuhan paku dibagi jadi yang pertama paku, ini masih tumbuhan lumut ya anak-anak. Oh, ini masih tumbuhan lumut. Oh, ini lumut masih ya, lumut hati, ada lumut tanduk dan sebagainya. Kemudian sebentar. Nah, kalau tumbuhan paku yang ini, tumbuhan paku-pakuan ada bermacam-macam lumut. Nah, lumut tadi ya, ada lumut hati, lumut tanduk, lumut daun. Kemudian tumbuhan paku, paku cirinya. Kemudian manfaat tumbuhan paku, ada paku purba, ada paku kawat, ada paku ekor kuda, ada paku sejati. Ini betul ya. Nah, ini adalah materi kita yang sudah kita bahas hari ini. Berarti kita sudah membahas tentang BK mulai dari awal. Nah, ini yaitu tadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku. Kalau tumbuhan berbiji kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian tumbuhan lumut itu apa saja, sudah ada contohnya. Kemudian tumbuhan lumut dibagi jadi lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kemudian ini manfaat tumbuhan lumutnya untuk menahan erosi, ada yang sebagai untuk obat penyakit, ada obat kulit dan mata, kemudian bisa digunakan sebagai estetika dalam tata ruang. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kalau tumbuhan paku ini sudah bisa dibedakan tadi ya. Apa saja Bu jenisnya? Ada 4. Tumbuhan paku purba, kemudian setelah itu paku kawat, setelah itu paku ekor kuda, dan yang terakhir adalah paku-pakuan sejati. Nah, ini manfaat tumbuhan paku. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak nanti kalau masih belum bisa direview ulang ya videonya Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.